kasih, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan. Amin Tuhan, yang terbaik Kau berikan buat kehidupan kami. Katakan, aku ada sampai saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, terang. Aku ada saat ini. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Amin, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lagi terima kasih, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Tuhan, malam ini kami pasti ucap syukur, terima kasih di hadapan-Mu yang kudus. Kalau semua kami yang ada Tuhan, masih dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Amat terlebih pada malam ini, kami akan banyak kebaktian. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami waktu berbakti. Kami mau berbakti Tuhan, mengucapkan syukur. Karena Tuhan sudah pimpin, sudah berkati, sudah urapi Bapak Gembala kami, serta Ibu Gembala kami, mencapai hari perkawinannya yang ke-32 tahun. Terima kasih Bapak. Ini bukan karena kuat kami, ini bukan karena kuat Bapak Gembala kami, bukan karena Ibu Gembala kami, tapi semata-mata karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang ada buat kami semua. Pimpin Tuhan kami pada malam ini, dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya, hanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami yang kami sembah, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh berkumpul. Mari kita akan lebih lagi menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu sama-sama Ebenezer. Tuhan menolong kita sampai pada saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Mari sama-sama katakan, kalau kami ada Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan, berkat Tuhan. Oh, hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta. Amin Tuhan. Kau tidak
bersama-sama. Ya Allah, amin. Tuhan Engkau baik. Ya Allah baik, Dia baik. Lagi nyanyikan, Ya Allah baik. Ya Allah baik, Kau sungguh baik Tuhan. Ya Allah baik, Ya Allah baik. Ya Allah baik, Dia baik. Lagi katakan, Ya Allah baik. Ya Allah baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Ya Allah baik, Dia baik. Lagi katakan, Ya Allah baik, Kau baik Tuhan. Ya Allah baik. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Ya Allah baik. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik, Dia baik. Sekali lagi, Ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, sebagaimana kami ada kumpul di tempat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya yakin Tuhan bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami yakin Tuhan, melalui bibir mulut hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, kami dapat ditegur, dapat dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami pulang dengan berkat Tuhan yang melimpah Tuhan. Kami dapat melakukan segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sore hari ini pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Zefanya Kristianto Wijaya STH selaku Ketua MD Yogyakarta. Kepada hambanya kami persilakan. Izin Om, buka masker ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, jelas kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang selalu memberikan pemeliharaan buat kita. Dan terima kasih buat Om Yos, Tante, beserta keluarga dan juga jemaat Tuhan yang mempercayakan renungan pada saat sore ini atau malam ini. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-32. Ini 32 ini bukan umur yang pendek, ini cukup lumayan panjang karena kami belum sampai ke arah sana. Kami baru 25 tahun, perjuangan kami begitu luar biasa juga, artinya pasti kami tahu
bagaimana yang namanya hidup berumah tangga ada hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Om. Harapan kami keluarga Om diberkati seperti doa-doa yang kami terima selama ini. Nanti saya akan bahas sedikit doa-doa yang kami terima, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Apa artinya nanti saya jelaskan di belakang. Yang jelas itu sangat bagus karena saya pelajari itu sangat bagus. Dan ketika istri menyampaikan pesan dari Tante Yos untuk menyampaikan dengan firman pada acara ini, saya sempat kaget, Om. Kaget. Saya langsung menenangkan diri. Chris tenang ya, Chris tenang. Ya. Karena ini mau bicara di depan Om Yos sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua kami, karena kami membantu pelayan di sini sejak tahun 97, beberapa tahun setelah 97, jadi cukup lama. Dan hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan di hadapan Om Yos. Ini juga agak keder juga. Ya, enggak berubah, saya sejak dulu sama dengan sekarang masih sama. Ya, meskipun mungkin kalau secara organisasi jabatannya dipercayakan Tuhan agak lebih baik dibanding yang dulu-dulu karena belum dipercayakan, tapi ya puji Tuhan tetap sama. Saya tetap Chris yang dulu, yang tidak merubah kebiasaan kami. Ya, berkaitan dengan undangan-undangan untuk mengundang atau memanggil orang tua senior juga masih tetap sama, tidak kami rubah, ya, karena itu hal yang sangat baik. Dan ini adalah sebuah anugerah buat kami, Om. Ya, Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal pernikahan, pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu, khusus yang sudah menikah. Ya. Apakah ada di antara kita yang hadir ini ada yang belum menikah? Banyak ya? Ya, nunggu ada waktunya. Saya akan memberikan sebuah dasar renungan pada saat malam ini, yang saya ambilkan dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Saya pikir tidak perlu memperkenalkan diri, ya, karena sebagian besar sudah mengenal saya. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Ya. Saya akan baca demikian. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saya akan ulang lagi. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya berlaku untuk Om Yos dan Tante, tetapi ini adalah untuk kita semuanya. Bagi yang sudah menikah, nikmatilah, ini adalah sebuah perintah. Firman Tuhan memerintahkan untuk kita bisa menikmati hidup dalam sebuah pernikahan. Ya. Jangan salah membaca, memenggal kalimat ayat ini Bapak Ibu Saudara, karena kalau nanti kita memenggal ayat ini atau membaca dengan salah penggalannya, maka maknanya akan berbeda. Contoh seperti ini, saya akan ulangi lagi. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Ini akan berbeda dengan nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Berbeda ya? Kalau yang saya baca penggalan pertama itu mengindikasikan bahwa di sana itu kita disuruh menikmati hidup dengan istri yang dikasihi, artinya ada kemungkinan banyak istri, ya kemungkinan banyak istri, jadi istri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, dan suruh menikmati istri yang hanya yang dikasihi saja. Tetapi kalau membacanya yang benar adalah nikmatilah hidup dengan istri, ini yang benar, yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia.
Jadi ini adalah makna bagaimana Tuhan memerintahkan betapa pentingnya hidup dalam rumah tangga, dalam sebuah perkawinan, dalam sebuah pernikahan yang kudus dan suci. Karena bukan untuk dibiarkan begitu saja, tapi disuruh menikmati. Ya. Bukan menikmati istri, jangan salah ya. Bukan menikmati istri atau menikmati suami, bukan. Tetapi menikmati hidup bersama istri. Atau dengan istri, atau dengan suami, kalau kita bisa tambahkan. Jadi kalau kita maknai perintah Tuhan itu menikmati hidup dengan istri, istri yang dikasihi, nah itu yang menjadi benar pengkalimatannya atau penyampaian dalam ayat ini. Jadi bukan seperti dalam penyampaian atau pemenggalan kalimat nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, baru seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara, untuk lebih jelas saya punya referensi dari firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, bunyinya begini. Ini sangat jelas untuk kita bisa lebih memahami ayat ini. Karena memang kalau kita membaca ayat ini harus hati-hati karena salah makna, sehingga kita tidak bisa memahami dengan jelas. Firman Allah atau terjemahan firman Allah yang hidup begini bunyinya. Nikmatilah hidup dengan istrimu, yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia atau fana atau hidup dalam kefanaan. Jadi ketika kita masih hidup tinggal di dunia ini adalah hidup yang sia-sia, hidup yang fana. Disinilah kita diajarkan untuk bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Yaitu karena istri yang diberikan Allah kepadamu adalah upah terbaik di dunia ini untuk segala jerih payahmu. Jadi kita disuruh menikmati bersama-sama dengan istri, karena istri itu adalah merupakan upah, merupakan hadiah dari jerih lelah kita. Jadi kita tidak punya alasan untuk membiarkan istri atau sebaliknya membiarkan suami untuk terlantar, untuk membiarkan mereka bebas keluar kemana tanpa menghiraukan satu dengan yang lain. Di sini jelas dikatakan, suruh menikmati. Ya, menikmati, ini perintah yang saya pikir sangat luar biasa. Karena selama ini mungkin kita lupa bahwa hidup apalagi sebagai anak Tuhan, hidup dalam kekudusan, pernikahan kudus, kita tidak bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Wah, itu malah berbahaya. Itu akan celaka bagi kita sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara apa? Karena disitulah poin hidup yang sesungguhnya dalam berumah tangga. Menikmati. Merasakan apa yang Tuhan beri. Karena istri itu adalah karunia, suami itu adalah karunia. Itu bukan orang lain yang kita dapatkan atau kita temukan di tempat-tempat yang tertentu di mana kita berjumpa. Bukan, dengan apapun cara Tuhan memberi, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian. Maka kita tidak boleh main-main dengan yang namanya pernikahan itu. Sekali lagi, ini bukan kami khususkan untuk om dan tante. Ya, ini untuk kita semuanya. Ini proses bagaimana kita akan menghadapi persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan dalam hidup rumah tangga. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika kita masuk dalam rumah tangga, tidak begitu mulus perjalanan rumah tangga kita. Pasti banyak tantangan di sana, pasti banyak persoalan-persoalan di sana. Ujian begitu luar biasa. Ya, salah sedikit saja, persoalan kecil itu bisa memicu untuk pertengkaran yang besar. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak memahami satu dengan yang lain. Justru disinilah pentingnya kita bisa menikmati hidup bersama dengan istri, bukan saat di mana kita mengalami kebahagiaan atau keberhasilan saja, tetapi ketika kita hidup senang, ketika kita hidup susah, ketika kita tidak punya duit atau punya duit,
kita disuruh menikmati bersama. Jangan seperti pepatah mengatakan, punya uang abang disayang, terus tidak punya uang abang ditendang. Atau sebaliknya. Jadi untuk menikmati hidup bersama istri atau suami itu adalah sebuah rangkaian yang komplit di mana situasi kita, kondisi kita apapun, kita harus bisa menikmati di sana. Di saat sakit, kita harus bisa menikmati bersama di sana. Banyak godaan di luar ketika salah satu sakit, entah istrinya yang sakit, suami yang sakit, apalagi istrinya masih muda, suaminya masih muda. Dengan kondisi istri yang sudah tidak nyambung lagi komunikasinya. Sangat mudah untuk meninggalkan istri atau suami itu. Itu bagi orang dunia, tetapi tidak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik kita hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Kita harus bisa menikmati dalam kondisi apapun, situasi apapun, sesulit apapun, menikmati bersama-sama. Ini tidak boleh ditawar, tidak boleh ditawar. Dan kalau kita sudah memiliki komitmen bersama untuk menikmati bersama, sebenarnya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen yang sedang dalam membangun rumah tangga, itu saya pikir ketika ada perbedaan-perbedaan yang nyata, yang ada pada diri kita, tidak menjadi persoalan berarti karena kita bisa memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, latar belakang kita seringkali menyebabkan perceraian terjadi. Ya, mudah untuk mengatakan, pisah. Ngapain dipertahankan? Karena kita tidak jodoh. Jangan lupa, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu adalah jodoh yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak bisa ditawar. Itu bukan kesalahan Tuhan untuk menempatkan atau menentukan jodoh kita atau pasangan kita. Itu adalah pasangan yang tepat dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan itu pasti rawan mengalami perbedaan-perbedaan pandangan. Sifat yang berbeda atau karakter yang berbeda. Latar belakang, status sosial. Ini juga kan menjadi persoalan kalau tidak bisa dipahami bersama. Budaya, dan masih banyak hal lain yang membuat kita seringkali salah memahami tentang perjodohan atau pernikahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi intinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus hormat. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13, ayat yang keempat, coba akan kita baca di sana. Ibrani pasal yang keempat, saya akan baca demikian, Bapak Ibu Saudara. Terjemahan baru. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi oleh Allah. Saya akan membaca dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Jawa Sunda. Wah, ini kok rada keren sedikit. Saya menemukan ada terjemahan Jawa Sunda. Bukan, Jawa Suriname maksud saya. Nanti yang dari luar Jawa mohon minta bantuan sama tante untuk menerjemahkan. Ada Om Yos ini yang Jawa Suriname begini. Kaping papate, aku kepengin ngelingke bab bebojoan. Kuwi kudu mbok ajeni tenan, ya diajeni tenan. Wong lanang lan wong wedok kudu temen terus marang sak padha-padha ing sakjroning bebojoan. Aku ngelingke kowe bab kuwi jalaran Gusti Allah bakal nyetrap
wong sing laku bedang lan laku nglonte. Agak kasar sedikit bahasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan kuwi kudu mbok ajeni tenan. Dan di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Jawa yang lain, ada disertai, enggak usah dibaca, harus dengan setia. Hormati perkawinan antara laki dan perempuan dengan setia. Tidak boleh meragukan sebuah pernikahan kudus yang sudah diberkati oleh gembala. Jadi ini adalah pelajaran bagi anak-anak muda nanti ke depan. Bagaimana anak-anak muda akan menghadapi hal seperti itu. Tidak boleh mempermainkan yang namanya pernikahan kudus. Itu sakral. Makanya di dalam ayat ini jelas, kita diajak untuk saling menghormati. Meskipun banyak perbedaan-perbedaan, jangan mudah untuk mengucap, enggak cocok kita, sudah beda latar belakang, wes pisah aja. Bahaya, iblis mencatatnya itu Bapak Ibu Saudara. Iblis akan merekamnya dan akan terus digoda sampai dia lepas dan pisah. Dan itulah menjadi kebanggaan iblis. Tapi Tuhan sedih melihatnya. Sebuah perbedaan itu hal yang wajar. Untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kita harus bisa menghormati yang namanya pernikahan kudus, perkawinan yang kudus. Harus kita ajeni, ajeni dengan tenanan. Kita hormati dengan sungguh-sungguh, harus dengan setia, tanpa ada keraguan sedikit pun di antara satu dengan yang lain. Soal curiga itu mungkin wajar, curiga. Tetapi komitmen itu yang harus kita bangun bersama. Memang terkadang kita untuk menjelaskan persoalan-persoalan itu sangat rumit untuk bisa dipahami. Tetapi ketika komitmen itu sudah terbangun, maka sesungguhnya akan mudah untuk bisa diselesaikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah hal penting yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk bersatu, dan kita harus bisa mendidik anak-anak kita dalam perjuangan iman untuk menjaga supaya ketika sudah menikah harus dijaga baik-baik, karena itu adalah kudus, itu perkenanan Allah, itu anugerah yang dari Tuhan. Pasangan itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Dan ketika dalam fase di mana seseorang menikah atau nikah kembali, karena mungkin suaminya atau istrinya sudah meninggal, atau ulang tahun seperti acara pada saat ini. Ini adalah fase-fase di mana kita mengingatkan kembali sebuah peristiwa. Kalau yang sudah berulang tahun, mengingatkan kembali sebuah peristiwa di mana pernikahan yang dulu itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita peringati, seperti yang dirayakan oleh Om dan Tante Yos pada saat malam ini. 32 tahun. Dan bukan tanpa tujuan. Ulang tahun, memperingati ulang tahun pernikahan itu adalah tujuannya sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Apa tujuannya? Yaitu menumbuhkan rasa cinta kembali, ya, sebagai keluarga yang harmonis. Ya, Om, Tante harmonis. Kita contoh, kita teladani keharmonisannya Om dan Tante. Sebagai orang tua kita, sebagai gembala kita. Menjaga 32 tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang lebih dari 32 tahun menikah. Apakah itu terjaga dengan baik? Kalau terjaga dengan baik, puji Tuhan, luar biasa. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan endingnya atau tujuan dalam
menghormati sebuah pernikahan, ya, apakah itu dalam memperingati pernikahan seperti yang kita kerjakan pada saat ini, atau yang anak-anak Tuhan kerjakan pada saat ini untuk mengingat pernikahan Om dan Tante 32 tahun lalu, tepatnya kalau tidak salah tahun 1991. Itu akan mencapai tujuan yang namanya tercapainya baiti janati. Wah, ini Bapak, apalagi nih. Baiti janati itu saya ambilkan dari bahasa Arab juga. Yaitu rumahku surgaku. Jadi harus kerasan nang omah, Bapak Ibu Saudara. Ada di antara kita yang enggak kerasan di rumah, sikit-sikit pengennya metu terus. Kalau di rumah diusir, cepet metu, pergi, keluar. Suruh kerja maksudnya. Setelah kerja enggak pulang-pulang, bingung juga. Di jemaat kita ada, awalnya disuruh pergi kerja, setelah kerja sampai sekarang enggak pulang-pulang. Seperti Bang Toyib itu. Kan ada lagunya, Bang Toyib itu. Jadi enggak pulang-pulang. Itu juga salah. Harus menjadi rumahku, surgaku, baiti janati. Itu adalah sesuatu yang membuat rumah tangga itu ngangeni. Suami itu ngangeni, istri itu ngangeni. Jangan ngangeni bojone wong. Repot ini. Jangan ngangeni istrinya orang. Bapak-bapak, loh, jangan ngangeni suaminya orang, ibu-ibu. Wah, suaminya si A loh, bisa beli ini, beli itu, beli ini. Wah, suamiku nang omah turu wae. Pikirnya tak tendang kok. Oh, malahan ditendang sampai Jakarta. Gratis. Enggak perlu beli tiket. Jadi kita harus bisa mencapai menjadi rumahku itu adalah surgaku. Jadi rumah tangga itu adalah menjadi sebuah surga, menjadi sebuah kenyamanan, menjadi sebuah kesukaan. Ya, jangan menyakiti satu dengan yang lain, karena itu pasti Tuhan juga tersakiti. Nah, karena waktunya sangat terbatas, saya akan mengakhiri dengan apa yang saya sampaikan awal tadi, yaitu sakinah mawadah warohmah tadi. Itu adalah doa yang sering kami dengar. Ketika kami memberi sesuatu kepada tetangga begitu, ya, mereka mengucapkan itu doa-doa yang baik. Moga-moga keluargamu jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Terus dalam hati saya, itu apa arti ini? Pertama gitu. Terus berikutnya begitu, akhirnya setelah saya pelajari, oh ternyata artinya sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, sakinah itu artinya tentrem dan rahayu, tentrem. Jadi mereka itu mendoakan kita dengan mengatakan sakinah itu adalah supaya keluargamu itu menjadi keluarga yang tentrem rahayu. Siapa yang tidak mau tentrem rahayu? Artinya itu ayem, rak duit ya, ayem. Kalau dalam bahasanya istri saya dan Tante Yos itu lalit sen, ketika tidak ada uang, ya lalit sen. Itu ayem, tetap ayem. Ya. Ora kemerungsungan gitu loh, ora kemerungsung. Apa meneh dijatah cuma sedikit, ya wis ra apa-apa. Ora dijatah ra apa-apa, apa meneh dijatah. Nah itu adalah sesuatu ayem, tentrem. Dan saya pikir tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara bisa menerjemahkan apa arti tentrem, ayem, rahayu. Karena itu sangat baik, ya, sangat baik. Berikutnya, arti mawadah. Mawadah itu adalah kasih. Ya, itu dasar kekristenan. Dasar kekristenan itu adalah kasih yang dari Tuhan. Ternyata mereka juga mendoakan supaya keluarga itu memiliki kasih, yaitu kasih rasa cinta yang selalu memberi. Mawadah itu adalah kasih yang membangun rasa cinta yang selalu memberi sesuatu kepada suami, istri, ya senyuman lah, kalau tidak punya duit kasih senyuman.
ora ono beras kasih senyuman jadi dengkul ya, ditendang. Bukan, artinya ada sesuatu yang bisa kita berikan hal-hal yang baik, yang positif. Apapun bentuknya itu. Terjemahkan sendiri. Jadi jangan pelit maksudnya, jangan pelit. Jangan gegem. Kita harus ada tindakan untuk melakukan sesuatu. Ya terutama karena ini berkaitan dengan rumah tangga, ya suami memberi kepada istri kalau punya. Ya. Kalau enggak punya ya enggak usah diberi, kalau enggak punya. Paling ya punya mengasih kata-kata kasih lah. Ya. Sayang dan sebagainya. Dan sebaliknya, ini bukan hanya berkaitan dengan materi. Ya. Memberi ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi juga hal-hal yang sifatnya motivasi, juga rohani dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan kasih untuk membangun rasa cinta yang saling memberi. Dan yang terakhir adalah warohma. Warohma itu rahmat, anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara didoakan sakinah mawadah warohmah itu enggak usah alergi. Itu bahasa Arab itu. Kenapa saya mau belajar bahasa Arab sedikit-sedikit? Karena di Alkitab pun ada bahasa Arab yang pernah dipakai oleh rasul-rasul dalam ketika rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul pasal 2. Di sana salah satu yang dipakai bahasanya adalah bahasa Arab. Salah satunya mungkin bunyinya seperti ini, sakinah mawaddah warohmah gitu. Mungkin. Jadi warohmah itu adalah rahmat anugerah yang bisa saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Bagus. Jadi artinya sangat bagus. Jadi bisa menerima, saling menerima. Itu adalah anugerah, itu rahmat. Jadi jangan melihat kekurangan tok tanpa melihat kelebihan, tetapi ketika kita melihat kekurangan istri atau suami, kita tetap bisa menerima apa adanya. Jadi bukan sembarang doa kalau saya katakan ini. Dan ada juga ada doa-doa yang ini, kalau ini saya tolak. Ya, doanya begini, mudah-mudahan atau mudah-mudahan Bapak sekeluarga menjadi keluarga sampai kakek-kakek, ninen-ninen. Nah ini saya tolak ini. Kenapa saya tolak? Karena itu hanya didoakan sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nanti kalau kakek-kakek terus cerai, boleh, bebas. Karena firman Tuhan katakan sampai maut memisahkan. Makanya kalau kita didoakan sampai kakek-kakek atau kakek-kakek, ninen-ninen itu enggak usah mau. Harus sampai seterusnya, sampai maut memisahkan. Itu adalah doa yang sering kita dengar dan ditujukan kepada kita. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajari kita untuk kita bisa memahami karakter satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Ya, menikmati hidup bersama pasangannya, jangan pasangan orang lain, jangan, pasangannya sendiri. Ya, menikmati hidup bersama istri atau suami, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena istri itu adalah anugerah, suami itu adalah anugerah. Ya. Dan ketika kita bisa memahami seperti itu, maka diberkatilah kita. Yang terakhir, dengan tujuan penting mengadakan perayaan ulang tahun pernikahan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa membantu kita meningkatkan rasa cinta kembali, seperti ketika kita cinta mula-mula. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami cinta mula-mula kan, waktu pacaran itu cinta-cinta mula. Ya. Tai kucing dirasa coklat. Itu cinta mula-mula. Artinya segala sesuatu yang kotor sekalipun tidak peduli. Tetapi dalam sebuah pernikahan ketika sudah mulai ada titik jenuh, nah ini yang bahaya. Ini bahaya. Ini harus kita waspada di sana. Harus kita bangkitkan dengan cara apa?
Makanya Bapak Ibu Saudara saya sarankan rayakanlah ulang tahun pernikahan setiap tahun. Ya. Terus ngundang saya boleh. Setiap tahun supaya mengingat kembali, mempertumbuhkan rasa cinta untuk membangun romantisme dalam rumah tangga itu dan menumbuhkan kasih sayang sehingga kita hidup semakin menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan karena Tuhan pasti berkenan dengan orang-orang yang mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi keluarga. Firman Tuhan saya tidak perpanjang, biarlah ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih sekali lagi buat Om dan Tante. Ini yang bisa saya sampaikan, biarlah ini menjadi buat perenungan buat kita. Saya ingin mengajak untuk berdiri, pemain musik bisa maju ke depan untuk menyanyikan satu pujian pendek. Ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terus langsung kita berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Jika kami ada hingga pada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Jika pernikahan hamba-Mu, orang tua kami, Om Jos dan Tante, begitu juga anak-anak Tuhan di tempat ini hingga bertahan pada saat ini, hingga pada saat ini, hanya anugerah Tuhan. Itu sebabnya ajari kami memuji Tuhan, memuliakan Engkau. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang dapat kami tangkap itu memberikan pemahaman buat kami untuk semakin mengerti apa makna berumah tangga yang sungguhnya. Dan kami bersyukur Tuhan sangat mengasihi rumah tangga kami, anak-anak Tuhan, dan khususnya orang tua kami Om Yos dan Tante. Dan Tuhan Engkau siap untuk memberkati sehingga kami dapat menikmati keluarga kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Karena berkat-berkat itulah yang kami nantikan sepanjang hidup kami, baik di dalam kami bangun rumah tangga dan seterusnya bahkan sampai selamanya. Berkat Tuhan itulah yang kami nantikan untuk memampukan kami, memberikan keteguhan buat kami untuk menjalani proses hidup ini. Dan biarlah kami terus menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak salah dan dosa. Ampuni, kuduskan kami, layakan kami.
Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan acara berikut. jadikan kaya. Susah payah tak dapat menambahnya. Ku percaya berkatnya melimpah atasku, lebih dari yang kau inginkan.
mendekati Engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemuda GPD Efrata yang sudah memberikan persembahan terbaiknya. Tentunya bahagia sekali kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam kebahagiaan 32 tahun pernikahan dari Bapak Yos Hartono dan Ibu Krista Clara. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yos dan Ibu Krista Clara. Tentunya bukan waktu yang singkat untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga sampai dengan 32 tahun. Dan sebentar lagi saya akan ajak seluruh jemaat GBD Efrata dan hadirin yang telah hadir hari ini untuk bisa menyaksikan momen-momen indah, kenangan indah yang telah diabadikan dalam sebuah video. Momen ketika om dan tante masih dalam fase-fase pacaran, tunangan, menikah, sampai akhirnya sekarang telah dikaruniai putra dan putri yang begitu luar biasa sekali. Dan inilah dia perjalanan cinta 32 tahun pernikahan Yos Hartono dan Krista Clara. Today
selamat hari pernikahan untuk Bapak dan Ibu Kepala kami ke-32 tahun. Kami bersyukur bahwa Tuhan ada pimpin sampai sekian tahun. Dan harapan kami juga merupakan Ibu Kepala dan Pak Kepala bekerjanya. Juga untuk keluarga kami seperti Rona, Theo, harapan kami topang orang tua dalam pelayanan, topang orang tua dalam doa. Itulah doa kami. Terima kasih di Tuhan. Kami atas nama Majelis Daerah GPDI Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak rohani dari Om Yos dan Tante mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-32. Bahagia selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Shalom, salam Pantekosta. Kami dari daerah Katulistiwa Kalimantan, khususnya ada di Kota Pontianak, sebagai keluarga besar Pendeta Yohanes Panca Luwuk, sebagai Gembala Sidang GPDI Jalan Kecamatan Palima Pontianak, mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan ke-32 tahun untuk Bapak Pendeta Dr. Andes Yos Hartono berserta istri Tante Krista Clara. Kami berucap syukur dan terima kasih dan mewakili keluarga besar Hadi Supato juga dan keluarga besar yang ada di sini mengucapkan turut berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati baik keluarga, pelayanan, dan semua yang diagendakan cita-citakan semakin berjalan dengan lancar dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, saya Immanuel Brahmana, adik dari Ibu Krista Clara Brahmana. Ingin mengucapkan happy wedding anniversary buat Bapak Pendeta Yos Hartono dan Ibu. Semoga di ulang tahun pernikahan yang ke-32 pelayanan kalian bertambah luar biasa, dipakai Tuhan, makin dahsyat Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke Mami, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-32 ya. Semoga di tahun pernikahan yang baru ini pernikahan Papi Mami senantiasa penuh kasih, penuh berkat, dan penuh pertolongan dari Tuhan, selalu rukun, saling mendukung dan mengasihi satu sama lain. Dan anak-anaknya juga diberkati, anak mantu diberkati. Tetaplah engkau yang ku cinta. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk video yang sudah dilakukan. Momen-momen ketika masih pacaran sampai dengan menikah, ketika waktu masih kecil sampai sekarang sudah dewasa. Bahkan tadi juga ada ucapan selamat dari Putri Sulungga yang
Ya pertama suami saya ini kan pengerja di GPDI Lengkong Kecil Bandung dan saya adalah jemaat di GPDI Lengkong Kecil Bandung. Suami saya saat itu sebagai pengerja di sana, sedangkan saya adalah jemaat biasa di GPDI Lengkong Kecil Bandung. Ya saya merasa bahwa dia adalah pengerja, dia hamba Tuhan, ya saya jemaat. Belum ada rasa greng-greng gitu ya, belum. Tetapi ketika saya sudah mulai usia 19, di situ Bapak Gembala, waktu itu Bapak Gembala sudah keluyuran ke sana sini, di Balikpapan, di Pontianak dan lain sebagainya. Tiba-tiba hadir lagi di gereja saya, GPD Lengkong Kecil, dan saat itu saya sudah mulai kuliah. Dan waktu itu acara pemuda gitu, kita bikin acara HUT, Bapak Gembala jadi pembicara di sana, dan disitulah ketika saya melihat dia dari bawah, dia khotbah di mimbar atas, itu saya merasa kayaknya ini deh jodoh dari Tuhan. Sepertinya seperti itu. Saya merasa bahwa waktu saya pandang dia dari bawah gitu, aduh ini kayaknya jodoh yang Tuhan siapkan buat saya. Tapi waktu itu Bapak Gembala tidak taruh perhatian kepada saya. Dan ketika bubaran gereja, saya salamin dia. Waktu saya salamin juga jantung saya berdebar, mau copot. Tapi nggak tahu dia ada gregeng gimana, nggak tahu lah ya. Tapi untungnya mama saya adalah mak comblang yang ahli banget. Dia bilang begini, Yos main dong ke rumah, Krista udah besar loh. Akhirnya suami saya dengan rayuan maut ibu saya datang ke rumah, disitulah awal gereng-gereng kita ya. Ya saya manut aja. Ya memang sudah berkat yang Tuhan beri, ya kita terima aja. Saya itu tidak sering membiasakan feeling-feelingan dengan Tuhan itu. Jadi begitu hati saya oke, itu saja. Tinggal saya imani berarti dari Tuhan gitu aja. Jadi nggak kayak tanda ini, tanda itu. Saya nggak suka nunggu tanda. Pokoknya ini sebuah peristiwa, mantap, sudah ya sudah itu aja. Tiba-tiba mantap saja sama Tante Clara ya, untuk ini deh saya nikahin gitu ya. Iya. Daripada pusing-pusing cari lain ya ini sudah. Bukan seadanya. Ini sudah yang terbaik. Ya itulah pengalaman hamba Tuhan kan. Tidak usah dicari, pasti diberi.
Dan kalau diberi itu yang terbaik. Nah itu. Ya, makanya jangan pernah menyesal berjalan bersama Tuhan. Ada waktunya, titik-titiknya, Tuhan sediakan semua yang terbaik. Gitu. Kalau saya terlalu sering momen itu, karena semua masalah bagi saya anggap baik. Ya, apapun itu ini baik, Tuhan izinkan baik, Tuhan izinkan baik. Jadi ya tiap momen menjadi baik situasinya. Selalu. Ya cinta saya selalu lengket sama Om Yos, nggak pernah berubah. Walaupun godaan sana sini tetap hatiku sama dia. Tapi apa sesuatu dari Om Yos nih Tante yang bikin akhirnya Tante merasa mager gitu tadi? Aku tuh kalau deket dia tuh nyaman. Gitu aja. Kalau aku lagi kesel, dia yang bisa ngelarem aku. Kalau lagi marah, dia yang suka bisa meredam emosi. Jadi nyaman aja. Karena nyaman akhirnya sampai 32 tahun. Mantap. Puji Tuhan. Om Yos, satu hal yang pada akhirnya membuat Om Yos merasa bahwa Tante nih mager gitu tadi apa? Kalau dia lagi marah. Kalau dia lagi marah kan berarti saya lihat aslinya. Oh ini aslinya. Berarti saya nggak ketipu lagi. Oh ini aslinya. Iya. Akhirnya 32 tahun sudah berjalan, tetap lengket sampai sekarang, masih mesra. Naik tangga masih digandeng, udah gak dibiarin sendiri-sendiri ya Om Tante ya. Apa yang ingin disampaikan? Baik Om kepada Tante. Dulu waktu pacaran ada panggilan sayang nggak? Alasannya papi-papi nih, karena anak-anak panggilnya papi-papi juga ada nggak? Enggak ada. Panggil nama. Oh panggil apa? Tante nggak panggil Mas Yos gitu? Oh enggak ya, siapa tahu saya panggil Mas Yos gitu ya. Saya tanya gitu orang tua, mohon maaf ya, takutnya besok waktu di pelayanan lagi kan. Oke, boleh disampaikan apa yang ingin Om sampaikan kepada Tante? Tante sampaikan kepada Om rasa terima kasih, rasa syukur, harapan pastinya, dan doa untuk di tahun-tahun selanjutnya. Monggo silahkan. Ya saya harap dia tidak berubah. Artinya seperti 32 tahun yang lalu. Saat dia menerima saya apa adanya, ya seperti inilah sekarang. Terimalah apa adanya. Plus minusnya saya. Nah itu terima apa adanya. Dan terima kasih dia sudah berhasil mempertahankan 32 tahun bersama saya. Itu yang paling baik. Ya, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Satu catatan sebenarnya saya itu tidak romantis orangnya. Iya. Belum pernah sepertinya selama 32 tahun kami berdua itu menyelenggarakan acara perayaan ulang tahun pernikahan. Ya kan? Belum kan? Belum. Nah, kalau malam ini ada acara seperti ini kan saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu tante atau istri saya berkata, Pi, kita buat syukuran yuk sederhana, bakso atau soto aja. Artinya kan pas Ilona udah wisuda dan kita sebelumnya ulang tahun pernikahan.
ya terserah buat aja lah soto atau bakso begitu. Nah jadi saya berpikir malam ini juga hanya seperti waktu bulan Januari lalu para pengurus komisi kumpul lalu ulang tahun gereja waktu itu, setelah itu makan bakso bersama. Bayangan saya juga seperti itu hari ini. Jadi ketika ada acara macam-macam ini ya saya sama sekali nggak tahu sama sekali. Nah, ini kerjaan istri saya ini. Pasti. Saya tuh ingin memberi yang terbaik buat suamiku. Jadi apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan, ide-ide, saya ingin, ini loh suamiku, saya ingin membuat kamu bahagia hari ini. Apalagi Del? Apa tetaplah jadi suamiku yang paling baik. Tempat aku bersandar. Jadi kekuatanku. Jadi pemimpinku. Jadi panutanku. Aku sayang sama Pak. Semoga bahagia selalu sampai maut memisahkan. Amin. Silakan review. Yuk Pak, kami aku dulu. 1, 2, 3. Terima kasih Om Tante sudah mengembalakan kami, sudah menjadi panutan untuk kami. 32 tahun tentunya bukan satu umur yang pendek, dan kembali silakan. Tuh sebelah. Terima kasih untuk saudara-saudara sudah direpotkan istri saya ini. Sehingga acara ini seperti ini. Kalau saya tahu dari awal memang mau ada ini ya saya buat sekaligus. Mungkin cateringnya yang bagus dan lain sebagainya. Jadi yang kami siapkan cuma bakso aja ini. Mohon dimaklumi. Karena ya tadi pun saya berpesan sama saudara Bosco, Bos, pintu samping dibuka, pintu depan enggak usah. Karena bayangan saya ya
sekedar pertemuan pengurus komisi, lalu berdoa bersama, selesai. Bayangan saya seperti itu, tapi ternyata saya turun dari mobil, wah kok pintu depan dibuka, ada aser 2 pasang, wah ini acara apa dalam hati saya, ya rupanya seperti ini. Jadi kalau malam ini juga seperti ini saja, sederhana, tidak semua jemaat hadir diundang, ya mohon dimaklumi karena memang bayangan saya hanya pengurus komisi saja yang hadir. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf, tapi juga sangat berterima kasih semua telah Bapak Ibu lakukan dengan cinta. Ini semoga semua juga menambah semangat buat kami melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Sepanya Kristianto yang telah bersedia menyampaikan firman Tuhan dan juga memberi ucapan lewat video tadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Jangan turun dulu Om, karena silakan dipotong dulu kuahnya dan disuapi tante juga nanti suapin Om. Ini mau yang ini atau ini? Silakan yang itu saja Om. Sendoknya ada buah ini? Ada. Saya undang juga Bang Rio, Ilona untuk bisa naik ke depan disuapin Pak Mami. Sini deh, sendoknya. Rasa cinta kasih Mami kepada Bang Rio dan juga Ilona sudah menjadi anak-anak yang membanggakan. Sini Mas, monggo naik. Udah dibuka maskernya Mas. Bapak. Buat suamiku yang tercinta. Kita beri tepuk tangan yang mulia. Buat Ilona yang udah lulus. Ilona sudah menyandang gelar S1 juga. Buat Deo yang sebentar juga mau lulus. Luar biasa sekali, terima kasih Om Tante sudah menjadi panutan untuk kami. Saya boleh persilahkan kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih juga Om Lisa Bolekoe. Ilona, jangan turun dulu. Ilona, namanya Ilona kan? Ya, nggak usah bawa teman, oke? Silahkan di sini dulu. Kenapa? Tepuk-tepuk. Kemarin tadi sudah dibilang Ilona juga baru lulus. Itu kan karena bahagia apa? Iya, harusnya. Ya kan? Lulusnya. Jadi sarjana apa? Sarjana hadut. Misi Tante, silahkan. Maya sudah lulus jadi sarjana apa? Sarjana hukum. Sarjana hukum dari Universitas Atmajaya. Perjalanannya panjang pasti ya, melayani dan juga menyelesaikan studinya. Boleh diberikan kesaksian sedikit bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Ilona ketika menyelesaikan studinya? Ayo dong, kan habis kerja. Aduh. Habis kerja dia suami papi nggak? Iya dong, amin gitu. Silakan berikan kesaksian. Maaf saya malu-malu orangnya. Maaf saya juga kurang pintar berbicara di depan umum. Mohon dimaklumi semuanya. Ya, kebaikan Tuhan ya tentu sangat dirasakan sampai saya lulus dari saya maba, mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Khususnya dalam skripsi saya merasa sangat amat diberkati Tuhan, dipermudah sama Tuhan yang sebelumnya itu saya pikir akan susah menyelesaikan skripsi saya, judul saya. Karena pada awalnya sebenarnya judul saya itu
narasumbernya adalah advokat dan saya tuh sudah berpikir ini pasti susah untuk nyari narasumber, untuk nyari segala informasinya tuh pasti susah dan kayak seperti harus bertemu satu-satu gitu. Itu yang ada di otak saya gitu. Jadi saya tapi judul saya ini sudah di ACC sama dosen saya gitu. Jadi saya juga bingung ini dari awal nih saya bisa apa enggak ini nyelesainnya. Sedangkan saya sudah punya target juga untuk lulusnya mau kapan gitu. Jadi di awal sih saya ragu-ragu sama judul saya, cuma saya tetap berusaha mencoba dan berdoa tentunya dan ternyata karena sebelumnya di bulan Januari itu saya pernah magang di Pengadilan Sleman, kemudian di situ saya mencari data saya dan yang tadi saya pikir saya harus bertemu satu-satu advokat itu dengan berapa responden yang harus saya dapetin, tapi ternyata puji Tuhan itu sangat dipermudah sekali. Saya ternyata dibantu sama petugasnya itu hanya duduk di depan petugas absensi advokat. Jadi saya hanya duduk dan ini advokat yang datang gitu. Jadi saya hanya menyebarkan kuesioner saya, sedangkan yang sebelumnya saya pikirkan itu saya harus gimana caranya saya harus dapetin advokat ini harus satu-satu gitu. Sedangkan saya nggak tahu dia advokat apa bukan gitu. Jadi yang saya pikir awalnya ini pasti susah banget dan lama. Tapi ternyata cukup 2 hari itu Tuhan sudah cukupkan, bahkan lebih responden yang saya harusnya dapetin gitu. Dan segala informasi itu ternyata Tuhan lancarkan semuanya tanpa beda dari yang saya pikirkan gitu sebelumnya. Ya itu yang saya rasakan penyertaan Tuhan dalam pengerjaan skripsi saya sampai selesai ini. Kita berdiri semuanya, kita bantu dalam doa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Terima berkat-Mu Yesus Tuhan, Yesus
Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu, jangan Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, karena hanya kemurahan Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan berkati kami dan melakukan segala sesuatu yang ajaib buat kami. Hingga pada keberadaan kami pada saat ini tidak terlepas dari kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama anak-anak Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan orang tua kami, Om Yos dan Tante, yang hari ini Tuhan tambahkan usia pernikahan genap 32 tahun. Ini adalah perjuangan yang begitu luar biasa. Ini adalah perjalanan hidup yang tidak mudah. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijalani. Tetapi atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan, Engkau mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik sehingga dapat menjalani hidup rumah tangga bertahan 32 tahun. Dan ini adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan orang tua kami itu. Itu sebabnya kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau kedangkan tangan-Mu, berkati orang tua kami ini dalam rumah tangganya Om dan Tante. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kemurahan, kesehatan, kebajikan, dan berkat-berkat yang lain yang tak terduga, di mana Tuhan akan nyatakan, Kau terus akan nyatakan hari ini dan hari-hari berikutnya dan selamanya, bahkan selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang Tuhan percayakan bagi orang tua kami dalam membangun rumah tangga. Bukan hanya sekedar itu, Tuhan percayakan juga anak-anak, baik Sola dengan rumah tangganya dan keluarganya, itu juga Deo dan juga Ilona. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua satu persatu, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan memberkati. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka. Jika saat ini juga Tuhan mempercayakan orang tua kami Om Yos dan Tante dalam mengembangkan tugas dan pelayanan penggembalaan di tempat ini, Tuhan Engkau terus berkati, Engkau mampukan, Engkau sanggupkan dalam menjalankan tugas pelayanan yang berat ini untuk membimbing, mendidik anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dipercayakan. Itu sebabnya Engkau berkati semua ya Tuhan. Engkau terus tambahkan hikmat akal budi buat orang tua kami, sehingga kebijaksanaan itu tersampaikan untuk membawa kami semakin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan, bukan hanya hari ini Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas orang tua kami dan juga bersama anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami terus mohon berkat-Mu untuk hari-hari berikutnya. Dan kami rindu hari itu adalah hari di mana Tuhan menyayangi senantiasa tanpa pernah henti, tanpa pernah jeda untuk memberkati orang tua kami ini. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kegiatan ibadah akan selesai, tetapi kemurahan Tuhan akan terus berlangsung menyertai kami semua. Roh Kudus memberkati kami, menyertai dan memberikan penghiburan, kekuatan dalam setiap perjalanan langkah kami, sehingga kami semua dapat melihat karya-karya Allah yang ajaib dan luar biasa. Dan khususnya orang tua kami Om Yos dan Tante dapat melihat pertolongan Allah yang nyata dalam setiap kegiatan dan aktivitas, dan khususnya dalam setiap pelayanan yang ada. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan saya persilakan Om Yos untuk mengharinya.
Bapa, terima kasih untuk perkenanmu kami menyelenggarakan acara ibadah petang ini. Jemaat akan kembali tempat masing-masing, besertalah tibakan di rumah tak kurang satu apa. Diberkati hambamu Pendeta Kristianto, keluarga yang telah Engkau jadikan saluran berkat malam ini. Berkati seluruh jemaat, setiap kerinduan Tuhan buka jalan yang terbaik untuk mereka. Semua kelelahan yang dilakukan anak-anak-Mu juga tidak sia-sia, Tuhan memberkatinya. Setelah ini kami menikmati rezeki ala kadarnya yang sederhana. Semua juga berkat Tuhan, dikuduskan oleh firman-Mu, diberkati supaya menjadi kesehatan kekuatan tubuh kami. Setiap orang yang berkorban untuk semua ini juga Engkau balas berkelimpahan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengakhiri dengan sukacita rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang saudara terimalah segala kelimpahan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus atas kita selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri.